Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari karunia Tuhan hari ini, hari Rabu tanggal 15 Maret 2023. Semoga Ibu Bapa sehat, dan sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, dari Bukit Sion saya mengajak Ibu Bapa, saudara-saudara untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 81 ayat 1 sampai 8. Namun sebelum itu, mari kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang kami sapa Bapa di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan membaca, mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami, agar firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mengambil tempat yang layak dalam hati kami. Dengarkanlah doa kami Tuhan, karena kami bermohon kepadamu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 81 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan demikian. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit dari Asaf. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu, diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf ditetapkannya hal itu. Pada waktu ia maju melawan tanah Mesir, aku mendengar bahasa yang tidak aku kenal. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meribah. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, Mazmur ini diawali dengan nyanyian sukacita yang berisi tentang ajakan untuk bersorak-sorai dan bernyanyi bagi Allah. Bahkan alat-alat musik disebutkan seperti rebana, kecapi, gambus, dan sangkakala. Hal itu menunjukkan bahwa betapa besarnya sukacita yang dialami umat Israel. Dan besar kemungkinan nyanyian ini dilakukan dalam sebuah hari raya, yaitu perayaan Hari Ikatan Perjanjian antara Allah dan umat. Allah berjanji untuk melepaskan umat dari segala kesesakan, melindungi umat dari musuh dan orang-orang yang melawan mereka, serta mengenyangkan mereka dengan gandum dan madu. Maka sebagai gantinya Allah menuntut umat untuk mendengarkan dan memperhatikan perintahnya, yakni setiap orang untuk setia dan tidak menyembah ilah lain dan hidup menurut jalannya. Ibu bapak saudara-saudara, cara hidup yang dibangun Allah dengan umat selalu bercorak perjanjian. Mulai dari perjanjian Allah secara personal, secara pribadi, antara pribadi dengan Tuhan, seperti dengan Nuh, seperti dengan Abraham, seperti dengan Daud, seperti dengan Salomo, dan sebagainya. Hingga perjanjian secara komunal, secara bersama-sama dengan orang Israel sebagai sebuah bangsa. Inilah cara hidup orang percaya, yaitu hidup dalam perjanjian dengan Allah.
Itu sebabnya Alkitab terdiri dari dua bagian yang besar, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bukan janji lama atau bukan janji baru. Sepanjang hidup sudah berapa banyak janji yang kita buat. Sepanjang hidup kita sudah berapa banyak janji yang kita ikrarkan. Sepanjang hidup sudah berapa banyak orang yang kita janji sebagai bentuk perjanjian kita. Bagaimana dengan perjanjian kita dengan Allah? Sudah berapa banyak ikrar kita, janji kita, nasar kita kepada Allah. Lalu bagaimana kita menjalaninya? Apakah kita masih setia dengan janji itu? Ataukah kita yang ingkar janji? Ingatlah bahwa janji kita merupakan bagian dari ikatan perjanjian dengan Allah. Ikatan ini akan membawa kita masuk ke dalam relasi yang dekat dengan Allah. Jalanilah dengan setia, jalanilah dengan penuh syukur dan sukacita, sekalipun itu berat. Karena Allah selalu setia pada janjinya, bahwa Ia selalu menyertai engkau. Itu sebabnya Ia disebut sebagai Immanuel. Artinya Allah menyertai kita. Mazmur 81 ini merupakan nyanyian untuk mengingatkan kita umat Tuhan untuk selalu mengingat karya besar, karya penyelamatan yang Tuhan adakan bagi kita. Supaya kita terus hidup taat dan setia kepadanya, mendengarkan suaranya. Dan seperti yang kita laksanakan di Toraja saat ini, peringatan 110 tahun Injil masuk Toraja. Pertanyaannya, apakah kita sudah merasakan bahwa karena pimpinan dan penyertaan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini? Karena Injil inilah yang membuka wawasan pikiran kita. Karena Injil inilah yang membuka cara berpikir kita. Sehingga dunia kita terbuka. Dan kita merasakan betapa hebatnya pertolongan dan penyertaan Tuhan membuka belenggu-belenggu yang merusak kita. Dan saat ini kita boleh menikmati karya besar dari Allah. Secara fisik. Dan bahkan lebih daripada itu, yaitu Ia menyelamatkan kita. Adakah kita bersuka cita menyambut kuasa, kasih, dan kebesaran Tuhan? Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani dan rahimi, terima kasih. Betapa besarnya, betapa mulianya kuasa-Mu, keagungan-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, kehidupan yang layak, kehidupan yang diperkenan oleh Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu itu. Kami berdoa untuk setiap profesi dan pekerjaan hamba-Mu, baik sebagai ASN, sebagai pedagang, sebagai petani, apapun profesi kami. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Biarlah ya Bapa, hidup kami, hidup yang berserah dan mengandalkan kuasa dan kasih Tuhan saja. Kami berdoa untuk para lansia. Kami berdoa untuk para orang tua kami yang tidak sanggup lagi pergi ke gereja untuk beribadah. Namun dengan firman ini, mereka boleh menikmati, mereka boleh merasakan tuntunan dan kuasa kasih Tuhan. Demikian pun kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang mengalami pergumulan hidup. Oh Tuhan, tolonglah kasihani mereka, agar mereka juga boleh menikmati damai sejahtera.
mereka juga boleh menikmati kuasa kasih dan lawatan Tuhan di dalam hidupnya. Ampunkanlah salah dan dosa kami. Dengarkanlah doa dan permohonan kami. Karena kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.